Kemudian di sini diberikan contoh-contoh tentang boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahram, atau misalnya melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, yaitu tidak ada hubungan antara kita. Boleh enggak? Boleh. Dalam beberapa masalah. Seperti ngelihat perempuan untuk Untuk mengobati. Misal dia dokter spesialis misalnya. Ya. Ada pasien datang siapa? Perempuan. Boleh enggak ngelihat dia? Ya enggak apa-apa. Fa yajuzu lit-tabib an-nadharu min al-ajnabiyyati ila al-mawadhi' allati tahtaju ila mudawatiha. Jadi boleh bagi dokter misalnya. Jadi dokter-dokteran ya. Jadi dokter mau mengobati pasiennya kebetulan perempuan, tidak apa-apa. Jadi dokter mau melihat pasiennya yang perempuan itu mana-mana yang dibutuhkan untuk dilihat, untuk diobati, itu tidak apa-apa. Misalnya sininya, misalnya sininya, misalnya sininya. Pokoknya yang dibutuhkan untuk dilihat tidak apa-apa dilihat, karena untuk pengobatan. Paham tidak? Selebihnya itu tidak oleh. Mau lihat ini saya darah sekali, tidak apa-apa, tidak oleh. Ya, cukup yang sakit yang dibutuhkan untuk diobati tadi itu. Dokter hanya sebatas itu saja. Tapi ada syaratnya bagi dokter tadi itu. Ya, bukan semua dokter nanti bisa melihat, enggak. Kapan? Dokternya tadi itu harus orang yang dipercaya. Ya. Bukan orang yang sing munafik. Bukan sing orang sing fasik. Karena ada dokter-dokter itu dokter nakal kadang. Ya. Kesempatan ini, sing teko ayu misalnya. Ya. Cari kesempatan. Nah, itu tidak boleh. Jadi betul-betul dokternya tadi itu harus yang amanat. Ya. Tidak boleh misalnya, ketepaan dokternya apa? Dia itu bukan dokter yang amanat misalnya. Tidak boleh bagi dia sekarang. Bagi dia dokter yang tidak amanat tidak boleh melihat kepada perempuan tadi itu. Walaupun dia seorang dokter. Paham tidak ini? Kemudian syaratnya lagi selanjutnya tadi itu ayyak manal iftitan. Harus misalnya keadaannya tadi itu harus aman dari ada terjadi fitnah. Kalau misalnya ini saya dua-duaan dalam kamar untuk mengobati dia, bisa nanti terjadi fitnah. Ya. Fitnahnya berapa misalnya? Akhirnya sampai terjadi misalnya mendekati zina atau sampai zina. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul aman. Ya, tidak boleh akan terjadi fitnah nanti di situ. Untuk mengobati ini penting loh. Banyak sekarang kadang orang berobat ke dokter laki-laki, padahal misalnya ada dokter perempuan juga misalnya. Ya. Kalau misalnya dokter perempuan tadi itu selevel dengan dokter laki-laki tadi itu, jangan datang ke dokter laki. Bisa ke dokter perempuan aja. Karena kan ditakutkan nanti dokternya tadi itu tidak amanat. Ya, kadang nanti ngelihat yang bagian-bagian yang lain, tubuh-tubuh yang lain akhirnya dipegang-pegang. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya dokternya ini bisa nanti terjadi fitnah sama perempuan ini tadi itu, jangan gitu. Ya, dokter tadi itu tidak boleh melihat tadi kepada perempuan tadi itu. Tapi kalau misalnya aman, tidak akan terjadi fitnah, maka tidak apa-apa. Bagi dia itu tadi itu dokter tadi itu melihat kepada perempuan. Kecuali misalnya tidak ada dokter lagi kecuali si A misalnya. Dokter tadi itu laki-laki. Di sini ini tidak ada. Ada tapi sana di Jakarta. Jauh misalnya. Ada tapi mahal. Ya. Atau misalnya tidak ada sama sekali kecuali dokter A ini laki-laki. Sudah. Kalau tidak ada seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi harus si dokter tadi itu misalnya yang dia itu dengan sendiri, dia itu cuma sendiri saja. Fayandurul ilaji wa yakufu nafsahu ma'amkan. Jadi harus dia itu misalnya anak ini tidak bisa menjaga diri anak ini tidak bisa ngerem misalnya. Kadang-kadang anak bisa lihat-lihat atau megang-megang atau tempat-tempat yang lain tadi itu akan misalnya terjadi fitnah. Maka dia yang dalam keadaan seperti itu tadi itu dokter tadi itu harus
harus betul-betul dia bisa menahan diri sebisa mungkin. Ya. Kalau dia dalam keadaan seperti itu. Kemudian dokternya juga yang dia mau melihat kepada perempuan tadi itu lain yang bukan mahramnya dia, itu bukan orang kafir. Ya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya ada dokter muslim. Jadi misalnya ada dokter muslim sama dokter kafir. Boleh enggak dokter kafir itu tadi itu mau melihat kepada pasien perempuan yang muslimah misalnya? Enggak boleh. Harus misalnya kalau ada dokter muslim juga, ya dokter muslim tadi itu yang ngobati, yang mau melihat tadi itu kepada perempuan yang bukan mahramnya tadi itu, perempuan lain tadi itu. Syarat yang keempat, alla yakshifa illa ghadrul hajah. Jadi tidak boleh membuka auratnya tadi itu melebihi hajatnya tadi itu. Misalnya hajatnya seperti apa? Hajatnya misalnya ini lukanya segini aja, Dok. Wis, yang dilihat tadi itu sama dokternya seukuran lukanya tadi itu. Sininya misalnya buka, misalnya sininya sakit misalnya. Ya sudah yang dilihat sininya saja. Tidak boleh kabeh dibuka akhirnya. Tidak boleh. Cukup yang dibuka tadi itu, yang dilihat sama dokternya tadi itu area-area tertentu yang memang dibutuhkan dalam pengobatan. Paham itu ya? Itu kasus yang pertama, yaitu seorang dokter boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, ya perempuan lain, kalau untuk pengobatan, tapi dengan 4 syarat tadi.